Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya, monggo Mas, piye iki? Dimulai. Ya, ini kok malah Jenengan ngasto laptop muncul ra? anu, apa? Apa kae? Apa jenis Mas? Nganggo tab Samsung sing gede to. Ah, Tulisannya gede ra? ketok ketok ketok. Aku anu kok ada depan ada PDF. Ah Iya, ya. Ya wis ayo. terus. Ya ya, sebentar sebentar. Kok malah hilang? Ah ini Hilang. ya. Ye, ya wes. Dah. Monggo. Wala syakka annal insana qabla an yuqdima ala adai amalin ma la budda an ya'rifat tariqatal lati yuaddi biha dzalikal amala ala wajhihi sahihi. Lanjut Mas. Orang diartike sih apa? Biar yang denger Iya. ngerti gitu. Antum antum. Oh ya, ya wis aku ya. Dan tidak diragukan bahwasanya manusia sebelum dia iki apa ya an yuktim lagi ini eh Mengambil langkah. nah iya Langkah semacam pokoknya. mengambil langkah atau apa ya coba mengajukan mungkin seperti mengajukan mengambil langkah untuk melaksanakan melaksanakan Suatu amal. suatu amal suatu amal. La Buddha ini berarti maksudnya tidak bisa Wajib. tidak dia Wajib. harus Nah, gitu. Tidak bisa tidak dia iya. harus mengetahui jalan yang menyampaikan dengannya apa yang diamalkan tersebut. Yu'addi, jadi ya adda yu'addi. Apa gitu itu ya? Itu ya, Ya, Rifat. Ada hah? yuaddi eh eh, menunaikan. Menunaikan ya. Iya, 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 betul menunaikan. Menunaikan, menunaikan ya. Iya, betul. Ya, menunaikan. Menunaikannya amal itu sesuai dengan Iya. nah ini dari wajah ya, sesuai dengan sisi yang Iya. sah, sahih dari Iya. kata Iya. sah atau benar, dari sisi yang benar. Ya, jadi diulangi. Oke. Dan tidak diragukan bahwasanya manusia sebelum dia mempersembahkan atau mengajukan apa mau latih lagi ya? Yuktima itu ngerti tapi nek di Melangkah. Indonesia kan kata, Ini dari fi'il madinya akodama. Akodama kalau agama nggak ya, salah. mengajukan ya, Ah, akodama yukodimu. iya agama Eh, yuktimu iki. Ya aku tadi mengajuk. juga sempat pikirnya kodama yukodimu. Hmm. Ternyata di sini setelah aku melihat ke bawahnya itu ternyata akodama yukodimu. Nah, akodama. Kalau nek Kayak akod. kalau ya kalau wazan seperti ini itu fi'il madinya mesti pakai hamzah Mas. Atau Iya, misalnya iya, iya, misalnya yukhriju gitu kan. Berarti dia dari kata akhroja gitu. Ini penting bagi yang mm, mendengar ini yang bagi pemula bahasa Arab terutama. Misalnya kita dengar yudkhilu, berarti dia itu adkhala gitu, memasukkan. iya, Entah. Kalau oke. ini gampang. Kalau qadima itu kan artinya datang.
Kalau Datang. aqdama berarti mendatangkan gitu. Oh iya. Betul lah? Iya. Nah, Ah, ini mendatangkan saja nih ini karena dia dari qadima. Ya toh, Mas. ah. Jadi mendatangkan. Ini bahasa Arab lah ini. Maksudnya kalau di sini soalnya udah ada di sini loh, makanya le mengartikan bingung kita itu untuk mendatangkan. Mendatangkan suatu amal, mendatangkan Ah iya, mendatangkan apa suatu ya? amal toh. Ah, tapi di sini ada juga sih mendatangkan untuk atau ini bisa Melakukan dikatakan suatu amal. mempersiapkan loh. Ini kalau kadang aku tuh di dalam ini terbersit seseorang yang mempersiapkan untuk melaksanakan suatu amal gitu loh. Kadang kita terpikirnya begitu loh. Iya, iya. Jadi sebelum dia seperti ini juga mengajukan, juga mempersiapkan untuk melaksanakan suatu suatu amal, ini amalin suatu amal, tidak bisa tidak dia harus mengetahui jalan allati yuaddi biha yang dengannya dia melaksanakan itu, melaksanakan amalan tersebut atas di Ala atas wajib. sisi yang benar. Maksudnya dengan cara yang benar, maksudnya begitu. Dengan cara Betul, yang betul. benar. Ya. Ya, semoga terus diartikan dulu aja. Ya. Nanti lama ya ini. Ya. Ini. Ya. Hatta yakuna hada hatta yakuna hadal amalu sahihan muaddiyan. Sehingga Ya. amal tersebut menjadi amal yang benar atau amal yang sah. Terus Muaddiyan linatijatihi linatijatihi allati turja min waraih. disampaikan, Wa kaifa. dilaksanakan, ntar diterjemah dulu aja. Ya. Dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan atau untuk Ya. untuk mendatap untuk mendapatkan hasil ini ya agar mendatangkan Yang di suatu hasil yang diharapkan di belakangnya nanti maksudnya gitu. ya. Di belakang itu maksudnya di di nanti setelah amal itu selesai gitu ya maksudnya Iya, di iya maksudnya yang diharapkan nanti yaitu amalan itu setelah amalan dilakukan yaitu yang natijah itu kan kalau natijah itu bisa bermakna hasil ya hasil. lulus ya nanti eh, natijah itu lulus diterima gitu juga bisa ini. Di natijatil lati turja min waraihi yaitu kalau natijah itu kan kayak has- ya Hasil, hasil ya hasil. yang menghasilkan gitu. Yang menghasilkan sesuatu yang diharapkan nanti di belakangnya yaitu amalan itu maksudnya akan menghasilkan sesuatu yaitu akan diterima oleh Allah kemudian Allah akan memberikan balasan di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia dan di akhirat bukan cuma di akhirat aja loh ini. Amal itu kalau diterima dunia dan di akhirat. Setidak-tidaknya di dunia itu kan semisal ketentraman, kebahagiaan, Hmm, ya. berupa ketentraman itu dalil-dalil dalam Quran sangat banyak gitu. Makanya orang yang paling bahagia itu sebetulnya yang paling bagus amal salehnya. Di dunia pun dia orang yang paling bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan karena dia punya uang banyak atau karena tur di Eropa gitu. Iya, Tapi iya, yang iya, paling iya. sempurna amal solehnya itu berdasarkan dalil Quran itu min waraihi ini di dunia ada yang sudah diberikan oleh Allah dan juga ditambahkannya taufik, ditambahkannya hidayah, dimudahkan untuk beramal soleh yang selanjutnya, dimudahkan rezekinya. Ini kalau dianukan nanti lama, tapi ya secara singkat seperti itu. Kemudian di akhirat Allah akan memberikan surga dan keridhoannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk hal ini. Amin. Amin. Guys, lanjut, lanjut. Ya. Oh.
fakaifa yuqaddimul insanu ala ibadati rabbih allati tatawaqqafu 'alaiha najatuhu minan nari wa dukhuluhul jannah. Mm-mm. Nah, ini hampir sama ini ya. Najah, najah itu Tes, keberhasilan, selamat suksesan. lolos, Ya, ini hampir sama dengan natijah. selamatan. Ya. Ya, Cuma ini ketambahan huruf ta sama ya gitu kan. Ya, ya. mirip ini ada kemiripan. Coba kita artikan. Fakaifa yuqdimu. Bagaimana lalu ya maka bagaimanakah seseorang itu mempersiapkan diri beribadah kepada maka bagaimana seorang itu mempersiapkan diri beribadah kepada maksudnya mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Rabb-Nya yang dia di situ tatawaqqafu. Maksudnya yang di situ ya kalau Berujung, mudahnya yang dia di berhenti. situ akan menjadikan dia itu berdiri di atasnya. Maksudnya dia dia akan mendapatkan yang dengan amal solehnya itu dia akan mendapatkan tempat yaitu selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Terus dikit lagi. Oh ya, maksudnya yang ujungnya itu, yang istilahnya tujuannya itu adalah eh, selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu seperti itu. Betul. Iya, Ya, ujungnya maksudnya iya yang akan mengantarkan dia yang nanti dia akan berdiri di situ gitu maksudnya. Yang akan ya membuat dia mendapatkan ini bisa selamat dari neraka atau terus iya. Oh ya. Kaifa yuqdimu ala dzalika biduni ilmin? ya bagaimana bisa dia melakukan mempersiapkan hal tersebut, melaksanakan hal tersebut, melaksanakan amal soleh tersebut atas yang demikian itu biduni tanpa ya dun tanpa ilmu ya, ya itu bagaimana bisa dia mempersembahkan amal solehnya tersebut tanpa ilmu. Ya lanjut. Ya. Wa min thamma iftaraqan nasu binisbati lil ilmi wal amali thalatha firaqin. Mhm. Walidzalik Dari juga sana. bisa ini. Kadang-kadang walidzalika gitu juga bisa. Oleh karenanya terpecah atau terbagi manusia binisbati lil ilm. Sesuai dengan ilmu dan amal itu ya, terpecah manusia, terbagilah manusia sesuai dengan ilmu dan amal menjadi tiga pecahan atau tiga bagian. Kelompok. Ya, soalnya ini gini Mas, nek Firokun ini kan sakjane kan ya kelompok ya bisa itu. Kelompok. Yuk, monggo. Ya. Al-fariqul awwalu Kelompok alladzina yang pertama. jama'u, Terus ya, alladzina jama'u bainal ilmi nafi'i wal amalis solihi. kelompok pertama yang mengumpulkan merekalah orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat. Ya, ini maksudnya
ilmu yang sahih, wal amalis soleh, dan amal-amal yang soleh. Ini orang yang menggabungkan, mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal soleh. Terus, Wa wa haula'i qad hadahumullahu siratal mun'ami alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa. dan mereka itulah, wahaulai, dan mereka itulah, sungguh hadahum, telah memberikan petunjuk kepada mereka. Ya ini Allah ini. Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka itulah orang yang Allah telah memberikan petunjuk. Itu orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya begitu. Mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Siratul mun'am. Jalan yang al-mun'am. Yang diberi nikmat. Jalannya, maksudnya jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Jalan yang Ya. al-mun'am alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi Mun'ami nikmat atas alaihim. mereka. Iya. Kalau di dalam Al-Fatihah ini kan diambil dari surat Al-Fatihah sama surat An-Nisa ini. Ya. Yang ini dari surat Al-Fatihah. Al-mun'am alaihim, yang mendapatkan nikmat atas mereka dari minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang bersaksi, wassolihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka adalah teman Baik-baik, teman. rafiqo, teman dekat, hasuna yang Ya. terbaik. Saya mungkin untuk para pendengar nanti kalau ada yang mendengarkan ini supaya asid yakin, yaitu orang yang jujur membenarkan para nabi. Ketika ada nabi yang diutus, para nabi selalu membawa al-bayyinah, bukti dari bahwasanya dia memang benar-benar diutus oleh pencipta alam semesta ini. Jadi setiap umat itu pasti bisa membuktikan gitu. Makanya orang yang mengingkari para nabi itu mereka dikatakan orang-orang yang berdusta, ya. Berdusta yaitu berdusta kepada hati hati nurani mereka sendiri. Karena sebetulnya mereka itu pasti pasti tahu kalau ini betul-betul nabi yang hak, ya, as-siddiqin. Semua kita masuk ke dalamnya, orang yang membenarkan ketika ada seorang nabi yang diutus. Itu beliau membawa bayinah dan al-huda, petunjuk. Seperti kalau Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Al-Quran ini adalah bukti yang bisa dibuktikan orang sampai akhir zaman itu bisa membuktikan bahwasanya Al-Quran ini berasal dari pencipta alam semesta ini. Tidak mungkin itu dibikin oleh manusia. Itu semua bisa membuktikan sampai orang akhir zaman. Nah, ini pimpinannya As-Siddiqin adalah Abu Bakar. Abu Bakar, ya, kemudian para sahabat, ya, yang mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah pimpinannya para as-siddiqin di sini. Juga mereka pimpinan para syuhada. Syuhada ini yang bersaksi, yaitu mereka yang meninggal menjadi saksi, yaitu meninggal dalam rangka memperjuangkan Islam, berperang melawan orang-orang kafir. Ini para sahabat, dan di sini pimpinannya adalah Umar bin Khattab. Yaitu Umar termasuk salah seorang syuhada karena beliau meninggal, wafat dibunuh seorang majusi, Abu Lu'lu'. Orang seorang majusi membunuh beliau ketika sholat subuh. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh ini umum, ya, orang-orang yang taat kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanallah, ya. Mereka itu sebaik-baik teman dekat.
Nah, ini kalau kita bisa mengikuti mereka ini nanti berarti siapapun akan didekat. Ya, kedudukannya akan dekat dengan ini. Nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Akan menjadi tetangga mereka insya Allah di surga nanti. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan ini. Amin. Dan ini adalah Amin. golongan yang pertama ini yang sesuai dengan akhir surat Al-Fatihah itu, yaitu orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal seperti firman Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah. Ini orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi dengan amal soleh. Baik, kita teruskan yuk. Ini Mas, yang kedua. Ya. Al-fariqus tsani alladzina ta'allamul ilma ta'allamul ilma nafi'a walam ya'malu bihi wa haula'i humul maghdubu alaihim minal yahudi wa man naha nahwahum. Insyaallah. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mereka mempelajari ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dengan ilmunya itu mereka tidak mengamalkannya. Dan mereka itulah hum. Mereka itu al-maghdub. Orang yang mendapatkan murka dari Allah. Al-maghdubu alaihim. Yang Allah murka terhadap mereka. Minal Yahud. Minal Yahudi, yaitu dari orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi mengetahui ilmu, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka mengetahui dengan 100% kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang diutus, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Dan banyak sekali ya, mereka mengetahui kalau orang yang sudah menikah itu kemudian berzina dihukum rajam, tapi mereka tidak mau melaksanakannya. Banyak-banyak. Mereka banyak, jadi sampai ke rahib-rahibnya juga mengetahui tapi tidak dilaksanakan. Dalam juga misalnya Imam Ahmad dalam kitab Zuhud membawakan suatu athar dari sahabat. Ya, rahib Yahudi, seorang seorang ya istilahnya tokoh agamanya, pendetanya, membiarkan anaknya pacaran misalnya. Wah, maaf ini putus. Oh, gila. Halo Mas. Ye, ya, masuk. Jadi dia itu membiarkan anaknya pacaran, nggak melarang, nggak nahi mungkar. Nah, ini orang-orang Yahudi, rahib-rahibnya bahkan tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama tidak nahi mungkar. Makanya Allah itu murka kepada mereka dan makanya mereka sampai diubah menjadi kera karena mereka tidak bernahi mungkar itu. Rahibnya tidak Ya, ya. bernahi mungkar. Allah sampai marah kepada mereka. Waman naha nahwahum dan siapa saja yang semisal ya, menyerupai semisal semisal mereka. Siapa aja ini bukan hanya Yahud saja ya. Siapa aja di antara kita. Bahkan orang-orang Islam juga kita ini. Maksudnya banyak Allah kisahkan. Paling banyak kisah orang-orang Yahud. Yaitu Bani Israel terkhusus dalam Al-Quran. Agar umat Islam tidak atau bisa menjauhi kelakuan-kelakuan mereka tersebut. Dan kisah itu lebih banyak mengena. Makanya kisah Bani Israel banyak banget. Supaya kita jangan seperti itu. Nah, tapi ya ini bukan kekhususan Yahudi. Kita bisa terkena ini. Mengetahui ilmu, nafi, tapi tidak mengamalkannya. Tapi ini keluar dari ini semisal hal-hal yang kita tidak mampu. Ya. Atau terkadang seorang juga dia memiliki keterbatasan dalam mengamalkan. Semisal seorang belajar tentang zakat, tapi dia sendiri memang nggak punya harta untuk berzakat. Jadi ini maka tidak mengapa. Atau hal-hal yang tidak wajib.
yang mustahab. Dia mempelajarinya, namun dia belum mampu untuk mengamalkannya. Itu ini masih diperbolehkan. Nah, adapun kalau yang wajib ini harus dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mengetahui yang wajib kemudian dia tidak menunaikannya dan mengetahui yang haram kemudian dia sengaja melanggarnya. Wallahu taala a'lam. Terus Mas, Ya, ya. Ya. Wal fariqu tsalitsu alladzina ya'maluna bila ilmin wa haula'i hum ahlud dolali minan nasara wa man naha nahwahum. dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang alladzina ya'maluna yang mereka beramal bila ilmu tanpa ilmu. Wa haula'i hum ahlud dolal. Mereka itulah maksudnya gitu. Ini wa haula yaitu mereka, hum juga mereka. Berarti di sini ada taukid ya Mas. Ini dalam bahasa Arab taukid atau apa? Taukid itu apa jenenge? Taukid itu apa Mas? Ya, penguat, penegasan. Menguatkan ya. Takkid atau Penguatan. taukid. Menguatkan itu kadang dengan diulang, dengan pengulangan kata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengulangan kalimat. Semisal dalam surat Al-Kafirun, satu kalimat utuh diulang dengan kalimat yang sama atau dalam surat Ar-Rahman Allah mengulang-ulang satu kalimat yang sama. Itu adalah taukid. Wa ulaihum, mereka itulah kalau dalam bahasa Indonesia, mereka itulah ahlut dhalal. Mereka orang pemilik kesesatan. Ahlu bisa bermakna pemilik, bisa bermakna ya, bisa bermakna sesuatu yang dekat dengan itu, seperti ya keluarga gitu kan ahlu. Itu misalnya dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Para maksudnya orang yang senantiasa melazimi Quran, melantunkan dan mengamalkannya. Ahlullah. Ini repot kalau dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan ahlu langsung keluarga gitu kan. Nanti orang bisa punya Ya, image ya. beda toh. Ahlullah wa khassatuh. Iya, iya. Keluarga Allah dan orang yang memiliki kekhususan di sisinya. Tapi ahlu di sini maksudnya bukan keluarga gitu loh. Kalau secara bahasa Indonesia ya keluarga. Maksudnya orang yang selalu dekat dengan Allah gitu. Kedudukannya itu apa? Tempatnya itu dekat banget seperti kita kalau ahlu, keluarga kita kenapa? Misalnya keluarga saya ahli. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ana khairun li ahli. Khairukum li ahli. Wa ana khairun li ahli. Aku yang paling baik kepada keluarga aku. Ya keluarga masih orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu makanya diartikan keluarga. Jadi di situ kalau ahlullah wa khawasatuh ya, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian keluarga dalam mindset atau pikiran kita ya. Mm-mm. Juga bermana Iya, pemilik. iya, iya. Ahlul ahlul bait, ahlul dolal. Maksudnya mereka atau pelaku ya, pelaku lah, pelaku kesesatan. Nah, ahlul bid'ah pelaku sekaligus dia penyeru, penyeru bid'ahnya. Ahlul bid'ah, pelaku dan penyeru. Ini ahlul dolal, pelaku pelaku ya, pelaku kesesatan dari Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Ini juga kaum muslimin ini terjatuh kalau nggak yang kelompok kedua tadi, tahu ilmu nggak diamalkan, kemudian atau terjatuh pada yang ketiga ini, beramal tanpa ilmu. Ini sebetulnya Ilmu. iya, ini kandungan Al-Fatihah ya. Harusnya ini motivasi kepada seluruh kaum muslimin untuk belajar.
kemudian mengamalkan. Ya belajar itu enggak terus, ini kan belajar bisa yang sedikit-sedikit aja belajar. Seperti kita insya Allah ini setengah jam aja. Tapi ya rutin gitu. Sepekan sekali gitu kan. Sedikit tapi rutin, sedikit-sedikit. Tapi belajar terus gitu. Jangan berhenti. Ya terus Mas. Ya, ya. Wa yasmulu hadhil firqa wa yasmulu Kayaknya hadhil wayas firqa malu ini. thalatha. Yasmalu ya. Syamila yasmalu. Ya baca ya Mas. Kita Oh ya, ya. Ya, yas ya. malu, Oh. atau yasmilu bisa. Yasmilu atau yasmalu kayaknya gitu. Yasmalu, wayasmalu. Kayaknya walau alam Oh. coba dicek. Yasmalu. Wa yasmalu hadhil firqa thalatha qauluhu ta'ala fi suratil Fatihati allati naqra'uha fi kulli raq'atin min sholawatina. Ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Amin. Dan yashmalu mencakup, menyeluruh, mencakup. Maksudnya dan dan mencakup ketiga kelompok ini. Maksudnya ketiga kelompok ini itu tercakup dalam qauluhu perkataannya Ta'ala yang maha tinggi. Dalam perkataan Allah, firman Allah fi suratil Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah allati yang naqra'uha kita membacanya fi kulli dalam setiap rakaatin, dalam setiap rakaat min solawatina dari solat-solat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini ada ihdina, perlu dibahas lagi ya bahasa Arab ya. Ihdina fi'il amr, tapi ini orang nahwu kalau untuk Allah tidak berani mengatakan itu amr ya, karena ini kalau kepada yang lebih Perintah. tinggi itu bukan amr tapi doa. Nah, permohonan lah, permohonan. Ihdina dari kata huda, berilah petunjuk kami. As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ini eh, naatnya makanya sama. Siroto, nah ini di sini sirot ini apa Mas? Jalan, jalan. Secara nahwu ini badal. Yang mana, Mas? Iki sirot ini badal yang ini, Ah, badalnya asirot di sini. Diulang lagi gitu loh. sirat, sirat. Oh, Ihdina as-siratal mustaqim. oh ya, ya, ya. Diulang lagi. Ah, Nah, ini sirat ini ya. ya, ya. Ya siratal mustaqim itu. Jadi siratal mustaqim. Jadi sirat ini nanti dia badalnya ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, Ya, ini badal. Kalau betul, dalam betul. istilah nahwu ki Ah, badal kul mingkul iki. Jadi iya, seluruhnya. seluruhnya yang dibadal, seluruhnya kul mingkul. Jadi seluruhnya yang dibadal. Ada ba'at mingkul yang dibadal itu sebagiannya saja. Misalnya ra'a itu Zaidan, ya kan? Yadahu. Aku melihat Zaid tangannya. Jadi dia cuma ngeliat tangannya aja. Itu ba'at mingkul. Ya toh. Kalau Iya. itu yang dibadal sebagian aja. Kalau ini seluruhnya, ini kul mingkul istilahnya. Seluruh dari seluruh. Semuanya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini nanti ada tafsir kalau di Ibnu Katsir beliau menyampaikan asar-asar ya dari Ibnu Abbas dan murid-muridnya makna siratal mustaqim apa itu, maksudnya kitabullah, al-Islam. Kitabullah itu kalau kalau
dikatakan dalam dalil kitabullah, suruh mengikuti kitabullah. Maksudnya itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena dalam kitabullah itu ada perintah untuk mengikuti Rasul gitu. Gitu Mas. Jadi bukan Iya, cuma ya. mengikuti Al-Quran aja. Kitabullah maksudnya nanti mengikuti Allah dan Rasulnya karena banyak sekali perintah-perintah di situ untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini makna Siratal Mustaqim, Kitabullah, Al-Islam, Al-Haq, kemudian bermakna Al-Haq, kemudian bermakna Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabat setelahnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar dan Umar. Kalau ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, terus Mas, siapa tahu dapat banyak gitu juga. Iya, Ya, iya. dikit. Ya, ya. Qala al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu wa ama qauluhu ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallina. Fal maghdubu 'alaihim humul ulama'ul ladzina lam ya'malu bi'ilmihim waddalluna al-'amiluna bila ilmin. Masya Allah. Ya. Ya, ya. Ini badal lagi. Badalnya banyak ini. Dan berkata Al-Imam. Imam Asy-Syaikh ini juga badalnya Al-Imam. Kemudian Muhammad di sini juga badalnya lagi yang kedua. Pas kita bahas badal ini badal-badal semua ini. Berkata Al-Imam, itu Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, seorang mujaddid di Saudi Arabia. Beliau ini pahlawan, termasuk salah seorang pahlawan Saudi Arabia yang memperjuangkan tauhid dan sunnah, ya, dan banyak dicela kalau di negara-negara lain ini beliau banyak banyak orang yang ngerasa Lawan ya. akan terkikis kalau orang mengetahui dakwah beliau, dan ini yang beliau sampaikan ya Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak umat untuk kembali pada pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat dan para tabi'in dan imam yang empat. Ini mengajak kembali ke sana. Tapi lil asaf, sangat disayangkan, ya banyak orang yang merasa kedudukannya terancam dengan dakwah beliau. Karena umat kalau mengetahui apa yang beliau sampaikan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara murni, maka umat akan langsung berdoa kepada Allah. Tidak membutuhkan perantara dalam dia beribadah dan berdoa. Sehingga banyak orang merasa khawatir kehilangan kedudukan. Karena dengan menjadi perantara, mereka menjadi perantara, mereka mendapatkan sebagian dari dunia, ya, berupa ya duit dan sebagainya. Makanya ini satu-satunya jalan menghentikan ini cuma cuma bisa dengan, kalau kalau dengan hujah mereka nggak bisa. Makanya dengan celaan dan kekerasan paling cuma itu. Wal maghdubu alaihim, maka yang dimaksud dengan al maghdub alaihim, yang mereka dimurkai, mendapatkan murka,